Halo semuanya, jumpa lagi dengan Awan Chai di sini, Duta Pajak Abal-Abal, pelatih konsultan pajak pertama dan satu-satunya di Indonesia. Sekarang kita akan menjawab pertanyaan guys dari live Instagram sebelumnya ya, yang belum terjawab ya. Seperti biasa kan kita live Instagram hari Senin jam 8 malam ya. Kalau ada yang belum terjawab akan gue tampung dan gue sampaikan di video seperti sekarang ini ya. Oke, langsung kita share aja pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab di Senin kemarin ya. Di Senin kemarin, sekarang kita jawab. Oke, yang pertama dari Ibu Kelvin Rossi. Kok, tadi suaranya berubah kayak robot kok, tapi sekarang udah normal. Iya, agak aneh ya, mohon maaf teman-teman ya. Ya, begitulah ya. By the way, saya mau tanya kok. Kok, kalau soal komisi orang pribadi ke orang pribadi itu bagaimana? Nah, menurut saya teman-teman ya, komisi orang pribadi ke orang pribadi ya sudah, si pemberinya tidak perlu memotong, si penerimanya perlu laporkan di SPT pribadi dia sebagai penghasilan lain-lain dalam negeri gitu. Kalau dia mau anggap ini sebagai pekerjaan bebas, boleh silakan diakui sebagai pekerjaan bebas pakai norma ya. Ingat cetak norma sebelum 31 Maret 2024 untuk tahun ini ya. Nah, ya udah dia tinggal lapor sebagai penghasilan norma nanti bisa 50% yang kena pajak atau sebagai penghasilan lain-lain langsung totalnya kena pajak. Itu boleh ya. Si pemberinya karena dia orang pribadi bukan pemotong ya tidak perlu bikin bukti potong. Oke, thank you Bu Selvin Rosi, semoga terbantu. Rosi, kemudian ada Ibu Gomez. Ibu Gomez 5284. Kok saya orang pribadi. PPS USD 14.000. SPT tahun 2023 nanti kali kurs yang mana ya? Kurs yang sama, kurs yang 14.000 atau 15.000 kah? Jadi gini Bu, menurut saya kalau Ibu tidak merubah sama sekali itu kursnya, itu rupiah, itu USD-nya tidak diubah sama sekali, masih segitu-gitu aja dolarnya, ya udah ditulis dengan nilai tahun yang sama boleh, dengan nilai update, dengan kurs yang lama boleh gitu. Tetapi kalau ada perubahan-perubahan, Ibu ada tarik setor lagi kan bingung tuh berapa nilai perolehannya. Ya udah pakailah kurs yang terbaru. Kalau saya sih begitu ya, pakai kurs yang terbaru. Kurs yang terbaru ini selisih nggak banyak kok. Kalau cuma dari satu tahun ke tahun berikutnya kan paling setahun doang, paling beda 1.000 perak atau beda 500 perak, jadi nggak besar kok gitu. Daripada kita pakai harga perolehan, tapi kita jual mungkin 5 tahun kemudian, itu bisa jauh sekali perbedaannya gitu kan. Lebih baik setiap tahun diupdate. Kalau saya sih mending begitu ya, karena nilai perolehan juga susah kita ngitungnya ya. Itu saya mau ngatakan itu Bu Gomez. Gomez 5284, kemudian ada Ibu Reni Ibu Reni Ayuningsih. Malam Pak, malam Bu Bu Reni. Mau tanya PPh 21 untuk masa Desember 2023, cara hitungnya gimana ya? Karyawan masuk di bulan dari September sudah saya hitung tapi tidak masuk PKP hitungannya. Lalu laporan di Desember gimana ya Pak? Nggak ada masalah Bu, di bulan Desember Ibu tetap bikin laporan, nggak ada bulan, ada tahunan kan? Yang di bagian tahunan Ibu isi total penghasilan dia sejak bulan September ke Desember kan? Kemudian kan tidak ada pemotongan mungkin ya, gara-gara di bawah PTKP. Sekarang bagian bulanan, kalau Ibu sudah terlanjur potong di bulan September sampai November, maka di bulan Desember dibikin minus nilainya, nilai PP 21-nya. Gitu doang supaya dia nihil. Gitu ya. Intinya sama saja sih Bu, nggak ada bedanya untuk bulan Desember dengan bulan-bulan sebelumnya. Tetapi bulan Desember ada tambahan yang menu tahunan masih diisi adalah nilai total penghasilan orang itu selama setahun. Oke? Semoga teman-teman Bu Reni. Ayu Ningsih. Oke. Kemudian ada Bapak Gus 79. Gus 79. Menindaklanjuti yang pertanyaan tadi kok, apa kita tetap harus keluarkan bukti potongnya ya kok ke atas nama pemilik bangunan? Saya agak lupa. Ini mengenai apa ya? Bukti potong kepada pemilik bangunan. Saya lupa. Apakah dalam rangka sewa? Kalau dalam rangka sewa, maka kita terbitkan bukti potong, Pak ya. Kalau kita pemotong. Kalau kita penyewanya adalah badan, kita menyewa dari pemiliknya orang pribadi, kita potong kepada dia. Potong PPh final 10%, kita kasih bukti potong. Pokoknya, kalau terjadi pemotongan, maka ada bukti potong. Itu aja rumusnya. Oke, thank you Pak Gus. Semoga terbantu. Dan, mohon maaf ya, Bapak I Setiawan, tampung dulu ya. Pak, saya mau tanya, apakah harus lapor PPh 21 tiap bulan jika gajinya di bawah PTKP jika pajaknya nol? Jawaban saya perlu Pak ya, mulai tahun 2024 ya. Mulai 2024, PPh 21 itu jika ada karyawan, maka wajib lapor PPh 21 walaupun di bulan tersebut tidak ada PPh yang dipotong gitu ya. Nah, walaupun semua karyawan di bawah PTKP semuanya, tetap harus dilapor SPT PPh 21 di bulan tersebut. Oke. Yang tidak perlu lapor SPT PPh 21 adalah jika sama sekali nggak ada karyawan. Itu nggak usah lapor SPT PPh 21. Oke. Jika ada satu aja karyawan,
walaupun dia di bawah PTKP ataupun di atas PTKP, ada pemotongan atau tidak ada pemotongan PP21, tetap harus dilapor SPT PP21 di bulan tersebut. Oke, semoga terbantu Pak Is Setiawan. Ada Bapak Is Setiawan, kemudian ada Bapak Burhan, thank you kok sama-sama. Bapak Burhan, thank you sama-sama Pak. Kemudian Bapak Ferdi Ceplok, kok PPh final 0,5% tahun ini terakhir ya? Betul Pak ya, sampai Desember 2024 terakhir bagi orang pribadi yang sudah punya MPP sejak 2018. Oke? Bagi teman-teman yang baru punya MPP di tahun-tahun 2019, 2020, 2021 itu nanti tambah lagi tahun-tahunnya, hitung 7 tahun dimulai sejak dia bikin MPWP. Oke? Pak Ferdi Ceplok. Kemudian Bapak Ibu Ayuk Sadewa. Untuk tahun 2026, perhitungan pajak penghasilan kalau NPPN-nya apakah berubah kok? KLU NPPN-nya apakah berubah? Maksud Ibu tabel NPPN. Kalau tabel NPPN kita tunggu ya PMK terbaru ya. Ya saya sih yakin berubah ya. Cuma kan nggak tahu kapan berubahnya. Kan itu sudah tahun 2015 sudah lama sekali. Pasti ada perubahan lah. Kita tunggu aja Bu. Oke. Dan siapa tahu diperpanjang ya. Kemungkinan besar sih diperpanjang UMKM finalnya ya. Itu Bu, semoga terbantu Bu Ayuk. Ibu Ayuk Sadewa. Oke. Kemudian Ibu Mijin. Kok kalau NIB itu bisa kadaluarsa ya? Setahu saya NIB nggak ada kadaluarsa deh Bu. Setahu saya nggak ada kadaluarsa. Bu Meicin. Oke. Ibu Nita Yunita. Pusing kok. Sekarang semua dibuat bupotnya. Memang betul ya harus dibikin bupot. Pokoknya kalau ada gaji, kemudian kita melakukan pembayaran, maka kita harus bikin bukti potong untuk pegawai yang tidak tetap. Ya, setiap bulan, walaupun tidak ada yang kita potong. Sedangkan untuk keadaan tetap, itu nunggu akhir tahun seperti biasa ya, A1. Memang begitu, Bu. Semua teman-teman Bu Nita. Ibu Nita Yunita, kemudian Bapak Hayanto 33. Pak Awan, Bupat PPh 21 untuk pribadi, bukan pegawai, yang tidak punya MPWP, apa juga akan pakai Bupat PP 21 yang baru nanti? Jawabannya iya, Pak ya. Iya. Gunakanlah Bupat PPh 21 yang baru, kategori bukan pegawai, mau dia punya ataupun nggak punya MPP sama saja. Cuman kalau tidak punya MPP, kita potong lebih tinggi 20% seperti biasa ya. Oke. Semangat bantu Pak Hayanto. 33, Bapak Jamal Captures. Malam kok. Mau tanya, program KPP apakah cocok untuk tax officer? Jawaban saya cocok sekali ya. Apa bisa jadi side job? Sangat-sangat bisa Pak ya, sangat-sangat bisa. Justru bisa. Justru memang saya mau mendesain itu tuh untuk orang-orang yang memang bekerja ya, supaya lu bisa resign kan gitu. Kan lu nggak mau kerja selamanya kan, supaya lu bisa resign kan gitu. Nah, sama teman tuh Pak Jamal. Jamal Captors, kemudian Bapak Ibu Ultima Tumsubarasi. Kok Bu Ultima tuh kalau untuk guru PNS atau P3K guru wajib setor dan lapor pajak. Saya rasa setoran itu tergantung hitungan pajaknya. Saya rasa nggak perlu, tetapi kalau lapor tetap perlu lapor Pak, Bu ya. Tetap lapor seperti biasa di SPT tahunan gitu ya. Cuman seperti formulirnya beda deh kalau pegawai negeri deh. Saya sih nggak punya klien pegawai negeri ya. Feeling saya formulir beda deh. Oke. Saya mau bantu Bu Ultima. Atau sama ya? Subarasi. Ibu Teti Dung, software ISPT PPh 21 2024, apakah ada upgrade software? Jawabannya akan ada, berbentuk dalam web base atau berbasis website, sama seperti website PPh Unifikasi. Nanti dia akan ada di kelompoknya PPh Unifikasi. Cuma nanti dia ada kategori khusus PPh 21 gitu ya. Kita tunggu aja Bu, kan pelaporan masih tanggal 20 Februari ya untuk masa Januari. Jadi kita tunggu aja. Katanya akan ada pelaporan web based. Jadi jangan dulu diinput di ISPT. Kita tunggu dulu deh ya. Masih lama kan. Sama teman tuh Bu Teti. Tidung. Kemudian Bapak Hayanto. Koawan, untuk pribadi bukan pegawai yang tidak punya NPWP. Apa iya perlu dikasih bukti potong untuk apa ya kok? Jawabannya perlu dan perlu dan perlu. Untuk apa? Ada dua masalah. Yang pertama, DJP mau tahu lu kasih uang ke siapa. Oke, DJP mau tahu lu kasih uang ke siapa. Apakah betul kepada bukan pegawai itu? Jangan-jangan lu kasih ke kantong sendiri ke direktur. Kan namanya dividen terselubung, ya. Jadi yang pertama DJP mau kejar lu kasih uang ke siapa. Yang kedua, DJP mau tahu orang itu kenapa nggak punya NPWP. Dia punya penghasilan kok. Dia punya penghasilan kenapa nggak punya NPWP. Jadi DJP mau kejar kedua belah pihak. Si pihak pemberinya mau dicek lu kasih uang ke siapa. Si pihak penerima mau dicek dia terima uangnya berapa. Kalau dia terima uangnya 100 juta setahun, wah langsung dikasih NPWP jabatan. Nah, gitu ya. Jadi negara sudah pinter. Gitu Pak ya. Semua teman-teman Pak Hayanto. Hayanto 33. Oke, kemudian Ibu Nita Yunita.
Kalau tenaga ahli, apakah masih memakai tarif PPh 4117 progresif kumulatif kok? Jawabannya masih di SPT tahunan nanti ya. Nah, kalau dalam pemotongan oleh perusahaan untuk tarian terbaru ini, kumulatif tahunan tidak lagi dipakai, tetapi hanya kumulatif di bulan tersebut aja, gitu ya. Jadi kalau dia kena level ketiga, itu hanya di bulan tersebut aja. Kalau bulan berikutnya mulai dari nol lagi, gitu. Oke, saya mau tahu itu Bu Yunita. Ibu Desi Susiani. Halo Ko, halo Bu, mau tanya, kalau UMKM usaha orang pribadi mulai tahun 2019, apakah 2055 tetap bisa pakai final 0,5%? Oke, jadi Bu Desi, yang kita lihat adalah bukan kapan dia mulai UMKM-nya, bukan kapan dia mulai usaha, bukan. Yang dilihat adalah kapan dia bikin NPWP-nya. Oke, kalau dia bikin NPWP 2018 atau sebelumnya, maka dia berakhir di Desember 2024 ini, tahun ini. Kalau dia bikin NPWP di 2019, berarti kan dia 2025 Desember nanti baru habis. Itu Bu ya. Saya mau bantu Bu Desi. Kita Yunita, Ibu Desi Susiani. Oke, kemudian Bapak Wilianto, thank you jawabannya kok. Sehat dan sukses selalu. Sama-sama Pak Willy, sehat selalu. Kemudian Bapak I Setiawan, untuk gross up apa ada rumus? Jawabannya rumus seperti biasa Pak ya. Kalau Bapak masih kurang mengenai gross up, coba cek di Google supaya Bapak paham maksud dari gross up itu apa. Yang dimasuk gross up itu sama saja dengan biasa, cuman dia muncul satu kategori tambahan tunjangan yang namanya tunjangan PPh 21. Udah gitu doang. Ya. Tunjangan PPh-nya sama dengan nilai PPh-nya. Nah, rumusnya bagaimana nanti ada di Google, Bapak bisa pelajari. Nanti kan semua sudah web based tuh. Kalau web based lebih enak. Oke, saya mau bantu Pak Is. Bapak Is Setiawan, Bapak Yudi Sunario, malam kok, malam. Mohon sarannya, orang tua UMKM selama ini pakai tarif 0,5%. Mau pensiun, apa langsung stop aja setelah PPh finalnya? Terima kasih kok. Jawabannya langsung saja Pak, stop saja. Tidak perlu bikin surat pernyataan, nggak perlu surat keterangan, nggak perlu kasih tahu ke orang pajak, tidak perlu. Langsung stop saja. Ya. Sekarang pertanyaannya gimana? Usaha ini siapa yang lanjutin? Nah, kalau usaha dilanjut oleh si anak, ya udah si anak mulai bayar PPh-nya. Gitu aja Pak. Oke. Sama teman tuh Pak Yudi. Yudi Sunario, kemudian Bapak Ibu Fatma Awak. Jadinya lebih ribet ya kok kalau harus semua karyawan dibikin bukti potong. Apalagi kalau karyawannya banyak. Jadi yang bikin bukti potong tiap bulan itu Bu hanya untuk kategori pegawai tidak tetap dan bukan pegawai gitu. Toh anyway biasa juga dibikin kok. Biasanya pun dibikin kok. Cuman kali ini yang bukan pegawai walaupun tidak dipotong tetap dibikin bukti potong gitu. Kalau bukan pegawai kan memang memang dibikin tiap hari, tiap kali gitu kan. Sedangkan karyawan tetap itu masih sama, tidak usah bikin bukti potong bulanan tetapi bikin di akhir tahun gitu. Selamat tahun untuk Bu Fatma. Ibu Fatma Awak, Bapak Riza April, apakah bisa Pak atas jasa sewa dimasukkan di gunggung tanpa sebut nama atau faktur kosong-kosong? Jasa sewa. Jangan deh Pak, bikin aja bukti potong ya. Bikin aja bukti faktur pajaknya ya. Bikin aja faktur pajaknya supaya nggak ribut sama AR gitu. AR tuh nggak seneng kalau digunggung, nggak suka mereka digunggung. Gue juga nggak suka digunggung karena kita nggak jelas siapa ini sebenarnya si lawan transaksinya, gitu ya. Jadi di gunggung itu hanya untuk penjualan kepada end user. Kalau kita sewa menyewa, alangkah baiknya gunakanlah faktur pajak normal. Itu Pak ya. Semua teman tuh Pak Riza. Bapak Calvin Rossi, Ibu Calvin Rossi, emang gitu Bu? Ya ya, oke. Kemudian Bapak Calvin Rossi, Bapak Pradita Yusi, sama-sama. Ibu, thank you. Ibu Windy. Malam kok, malam Bu Windy. Mohon penjelasan usaha toko serba ada sudah PKP. Untuk penjualan rokok, beras, dan sembako yang tidak ada faktur pembeliannya dilaporkan dalam SPT PPN bagian mana? Coba Ibu buka ke SPT PPN, kalau nggak salah ada satu kolom yang namanya penyerahan yang tidak termasuk objek PPN atau penyerahan yang bukan objek PPN. Ada tuh, ada satu baris khusus penyerahan yang tidak tidak menjadi objek PPN gitu deh, istilahnya apa gitu. Oke? Ibu Melisa, thank you Bu. Windy, malam kok. Oke, terus Ibu Melisa Isabella, kemudian Ibu Anggreni Tasya, thank you. Bapak Pradita Yusi, sehat selalu biar bisa mengedukasi kami yang kurang paham pajak. Siap Pak, thank you. Dan terakhir sudah semua teman-teman ya. Oke, Bapak Afis sehat selalu Pak Awan, thank you Pak, sama-sama. Oke teman-teman itu ya buat jawaban live IG. Kita ada live IG setiap hari Senin jam 8 malam. Seperti biasa, gue mau promo dulu teman-teman ya. Bagi Anda yang masih belum tahu ya, kita ada program konsultan pajak pinter buat teman-teman yang konsultan pajak aktif atau
yang sudah dipecat seperti gua ya, atau petugas pajak, atau lu mahasiswa karyawan ya, yang Anda ingin sukses berbisnis nih di pajak akunting ya, mencapai omset miliaran per tahun. Gua membuka kelas baru namanya program konsultan pajak pinter guys ya. Di pelatihan PKPP ini, teman-teman akan belajar cara mengembangkan bisnis perpajakan dan akuntansi Anda guys ya, hingga menjadi miliarder di era digital dalam waktu kurang dari 2 tahun aja guys ya. Dengan pelatihan intensif step by step dan ada live coaching online langsung dengan gue guys. Oke, teman-teman akan belajar nanti langsung ya dengan komunitas eksklusif PKPP kita ya. Berkumpul teman-teman para profesional di situ, terdapat informasi, ada video pembelajaran step by step, dan yang paling penting nanti kita jumpa langsung guys ya di bulan Februari nanti ya. Ada live coaching interaktif, mungkin hari Jumat malam. Oke, itu guys ya, manfaat masa promo ini PKPP ini yang terbaik dan tersatu-satunya di Indonesia. Ya, kecap kan nomor 1 ya. Nah, silakan daftar di website www.programkpp.com ya, www.programkpp.com untuk bergabung guys. Oke, sampai jumpa di kelas pertama Anda.